Jadi semua siklus kehidupan bisa terlayani di dalam posyandu keluarga tersebut. Itu uniknya posyandu keluarga, dan ini kebijakan yang sangat mendasar untuk kesehatan dan sangat bagus untuk diteruskan ke depan dengan meningkatkan kualitas, karena memang kesehatan ini terus menerus harus dipelihara sebagai kebutuhan dasar. Terbukti Pak Menteri Kesehatan ketika datang ke Nusa Tenggara Barat beberapa tahun lalu mengapresiasi program yang sudah kita laksanakan. Artinya kita sudah lebih dahulu melaksanakan ini 2019 dengan kegiatan yang saat ini bicara transformasi kesehatan. Ya, alhamdulillah apresiasi Pak Menkes ini, kita juga akhirnya masuk dalam pilot project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Haji Lalu Hamsi Fikri. Kita akan berbincang-bincang tentang salah satu program unggulan Pemprov NTB, yakni revitalisasi posyandu. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat dan masih seger insya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana capaian program revitalisasi posyandu ini Pak Kades? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus. Kalau bicara posyandu, ini kita sudah familiar dengan posyandu dari kita kecil sebenarnya. Nah, sekarang pemerintah provinsi dengan program unggulannya revitalisasi posyandu, dan kita sudah mulai tahun 2019. Dalam perjalanan panjang kita melihat kebutuhan mendasar kesehatan itu berbicara dari hulu sampai ke hilir. Nah, dan sekarang kalau bicara ke hulu lebih banyak upaya promotif preventif, prevention daripada kuratif. Karena kita tahu sekarang yang terjadi adalah di Indonesia, baik di Indonesia, di NTB pun sama, bahwa biaya pengobatan itu lebih banyak ke kuratif ya. Kita bicara promotif preventif, tentunya kos yang dikeluarkan oleh negara jauh lebih kecil ketika bicara promotif preventif, dan kita sudah memulai tahun 2019 di upaya promotif preventif. Nah, alhamdulillah di NTB kita sudah memulai hal tersebut, dan ini diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan. Sekarang pun punya program transformasi kesehatan. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan lewat transformasinya dari sisi hulu ke hilir, termasuk bagaimana membenahi layanan primer sampai ke rujukan, termasuk bagian di dalam layanan primer itu adalah kita di posyandu keluarga. Nah, secara kelembagaan, alhamdulillah respon dari masyarakat kita, terutama di Nusa Tenggara Barat untuk posyandu ini, kita memiliki sekarang secara kelembagaan sudah hampir 7.656 posyandu keluarga. Ini artinya kita sudah siap dengan kuantitas posyandu ini. Nah, tentunya kita juga harus berbicara kualitas. Kualitas ini, nah, ukuran berkualitasnya seperti apa? Tentunya kalau bicara kualitas, bagaimana kader yang tersedia secara jumlahnya, kemudian sarana prasarana yang ada di posyandu tersebut ya. Karena itu akan sangat mendukung dari kualitas posyandu, termasuk kegiatannya. Kegiatan yang ada di dalamnya tidak hanya melayani ibu dan anak, tetapi sampai remaja dan lansia. Jadi semua siklus kehidupan bisa terlayani di dalam posyandu keluarga tersebut. Itu uniknya posyandu keluarga, dan ini kebijakan yang sangat mendasar untuk kesehatan dan sangat bagus untuk diteruskan ke depan dengan meningkatkan kualitas, karena memang kesehatan ini terus menerus harus dipelihara sebagai kebutuhan dasar. Terbukti Pak Menteri Kesehatan ketika
datang ke Nusa Tenggara Barat beberapa tahun lalu mengapresiasi program yang sudah kita laksanakan. Artinya kita sudah lebih dahulu melaksanakan ini 2019 dengan kegiatan yang saat ini bicara transformasi kesehatan. Ya, alhamdulillah apresiasi Pak Menkes ini kita juga akhirnya masuk dalam pilot project. Terbukti di terakhir kemarin evaluasi Kementerian Kesehatan, angka screening penyakit tidak menular kita menunjukkan angka tertinggi di Indonesia. Artinya kita bisa men-screening kasus-kasus itu lebih awal di Posyandu. Nah, ke depan kita punya target bahwa Posyandu kita berkualitas. Kami buat semacam strata-strata di situ. Ada strata bintang 1, ada bintang 2, bintang 3 gemilang. Kalau bintang 1 itu apa? Bintang 1 artinya dia masih posyandu yang posyandu keluarga, tetapi dia belum full melakukan kegiatan layanan dari ibu anak, bahkan ada sarana prasarana yang belum dilengkapi di situ. Nah, bintang 2 itu lebih lengkap dia posyandunya dari sisi jumlah kadernya pun, kemudian integrasinya sudah mulai ada dengan program-program lain. Nah, yang terakhir bintang 3 gemilang ini bintang yang excellent. Artinya dia sudah secara kualitas baik itu kadernya sudah tersertifikasi, kemudian sarana prasarana lengkap ya, dan kegiatan-kegiatannya juga berkolaborasi, berintegrasi dengan sektor lain, misalnya seperti zero waste ya. Ini yang menjadi program pemerintah provinsi juga, dia berkolaborasi di dalamnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya posyandu keluarga ini, kasus-kasus yang terscreening itu saya bilang tadi bisa kita tangkap lebih awal, kemudian bisa kita intervensi lebih awal kalau dari sisi kesehatan. Kalau angka yang bintang 1 itu berapa persen? Yang bintang 2 berapa persen? Ya, jadi Dan di April tahun 2022 bintang 1 kita malah 9%. Kecil. 9% kecil. Nah, bintang 2 kita sudah lebih dari sekitar 30% ya. Kalau kumulatifnya sekitar 656 posyandu keluarga. Nah, yang kita sekarang sudah mulai banyak yang bintang 3 ini sekarang. Berapa persen? Sekitar di angka 62%. 62%. Artinya semangat meningkatkan kualitas posyandu ini responnya sangat bagus dari jumlah 7.656 posyandu keluarga yang kita miliki. Nah, artinya tadi juga saya sampaikan bahwa ini inline dengan program Kementerian Kesehatan berupa transformasi kesehatan. Dan kalau ini kita jalankan terus secara konsisten, sangat bagus untuk peningkatan derajat kesehatan, screening kasus, kemudian tentunya tadi kalau berbicara stunting, kasus gizi, kematian ibu juga bisa kita detect lebih awal di situ di posyandu keluarga. Nah, kalau yang belum bintang 3 itu ada target enggak? Misalnya yang bintang 1 akhir kepemimpinan Zurohmi ini sudah bintang 3 semua gitu. Ya, target yang memang kita buat dalam roadmap sampai 2023 minimal 80% posyandu ini sudah bintang 3. Dan sekarang kalau dengan angka yang 62% bintang 3 ini kita optimis dalam sisa waktu sampai kepemimpinan Zurohmi, ya, insyaallah. Mudah-mudahan, dan respon dari masyarakat kita juga dan kabupaten kota luar biasa sekarang dengan adanya posyandu keluarga ini. Apalagi didukung oleh kebijakan Kementerian Kesehatan yang inline tadi. Ya. Yang masih menjadi masalah di posyandu keluarga ini, misalnya yang bintang 1 kok belum bintang 2, yang bintang 2 belum bintang 3, apa sih? Ya, lebih kepada pemenuhan sarana prasarana sebenarnya. Dan kita sudah memulai langkah yang baik ketika kebijakan yang kita sampaikan kepada kabupaten kota juga dari provinsi, dari sisi
kebutuhan honor kader juga dianggarkan dari dana desa, itu bagus juga. Kemudian beberapa kendala di bintang 3 ini ada yang memang belum terintegrasi dengan sektor lain seperti tadi zero waste ya, program-program pendidikan itu bisa terintegrasi dengan baik ya. Dan ini juga bagian dari PR kita ke depan untuk lebih menguatkan integrasinya agar Posyandu itu lebih berkualitas. Kalau kewenangan provinsi dalam penyediaan sarana prasarana itu ya, kita lebih kepada bagaimana memberikan stimulus. Kita juga mendorong kabupaten kota juga memenuhi sarana prasarana yang ada di Posyandu, terutama di tingkat desa ya. Tingkat desa pun sebenarnya bisa dari anggaran dana desa, karena tadi desa juga punya kepentingan di situ untuk SDGs, pencapaian SDGs-nya. Pemenuhan sarana prasarana tidak hanya berbicara alat-alat yang ada di situ di Posyandu ya, tapi juga memang ada tempat. Tapi sekarang kita jangan terhalang terhadap tempat, dan banyak Posyandu kita tidak punya tempat permanen, tetapi dia berada di satu tempat, misalnya di rumah kepala desanya, ada tempat, yang penting dia ada berkegiatan di situ, bukan menjadi satu halangan. Tapi memang lebih bagus kalau Posyandu itu punya tempat yang permanen tentunya. Nah, jadi keberadaan Posyandu itu bukan sepenuhnya kewenangan provinsi ya, ada kewenangan kabupaten kota ada. Betul ya. Jadi kewenangan provinsi pertama dari aspek regulasi. Nah, tentunya di kabupaten kota juga punya peran. Salah satunya adalah bagaimana memenuhi sarana prasarana yang ada di dalamnya. Kalau komunikasi dengan kabupaten kota, alhamdulillah kita tetap melakukan MONEF. Kalau dari tingkat dinas kesehatan tentunya intens kita lakukan. Mulai kita di Rakerkesda beberapa waktu yang lalu kita sudah berkomitmen terutama untuk penguatan Posyandu keluarga ini. Dan dari komitmen itu semua tanda tangan. Nah, ini sekarang kami terus evaluasi secara rutin pencapaian target, terutama untuk mengejar kualitas Posyandu ini. Nah, kalau untuk meningkatkan kualitas ini, nah yang dilakukan provinsi itu apa Pak Kades? Ya, pertama bahwa kita punya memberikan regulasi terkait standar yang berkualitas itu apa. Kita harus berikan guideline-nya. Kemudian kita juga dari anggaran APBD provinsi memberikan stimulus terhadap posyandu-posyandu yang ada di kabupaten kota untuk sarana prasarana, dan itu sudah berjalan dan sudah kita lakukan, dan didukung juga oleh Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas kader posyandu ini dilatih bagaimana menjadi posyandu itu menjadi center of education, kan, menjadi pusat pendidikan di situ. Karena persoalan kita di Nusa Tenggara Barat tidak hanya bicara tentang perlunya penambahan edukasi untuk kesehatan dan bagaimana merubah perilaku ini untuk hidup sehat. Contoh kecil misalnya, seorang ibu pusing ya pada masa kehamilan. Bagaimana ibu ini mau memeriksakan diri untuk minimal dia datang ke posyandu atau didorong ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini kan terkait perilaku, bagaimana tidak mau memeriksakan menjadi mau memeriksakan diri. Nah, banyak tantangan kita juga terkait stunting, juga kita bicara pola hidup kita, pola hidup masyarakat kita yang perlu diintervensi lagi. Ya, makanan yang kita miliki lokal itu sebenarnya cukup banyak di sini di Nusa Tenggara Barat, dan itu bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya pemberian telur misalnya untuk anak-anak untuk mencegah stunting. Untuk anak mau tidak mau makan menjadi mau makan, itu kan hal yang memang harus diintervensi dari sisi edukasi dan pendekatan keluarga. Kalau peningkatan kualitas ini pelatihannya yang melakukan siapa Pak Kades?
provinsi, kabupaten atau siapa? Ya, kita bekerja sama tentunya dengan provinsi, dengan kabupaten kota. Kita dorong anggaran yang kita miliki untuk melakukan pelatihan di kabupaten kota, bahkan di tingkat puskesmas pelatihannya. Dan ini memang terus kita dorong setelah kita membuat guideline dari Posyandu yang berkualitas tersebut, dan kita sampaikan ke kabupaten kota. Ini menjadi panduan bagaimana Posyandu itu berkualitas. Kalau syarat untuk menjadi kader Posyandu ini apa? Nah, Pak Kades. berbicara kader Posyandu, tentunya di situ ada peran pihak dusun, pihak desa di situ. Yang penting ada keinginan dari seseorang itu untuk menjadi kader sebenarnya. Dipilih oleh desa atau inisiatif sendiri mengajukan diri gitu, untuk menjadi kader Posyandu? Ada juga yang memang penunjukan oleh desa, dan ada juga memang karena kader itu senang membantu kegiatan kesehatan, maka dia menjadi kader. Dan ini juga terkait kader ini, jangan sampai cepat diganti kader ini. Ya, untuk itu kita sertifikasi kader ini. Ya, biasanya kalau pergantian kepala desa nanti ganti kadernya. Kader ini sebenarnya resource kita. Iya. Resource kita. Kita perlu rawat di sini. Tidak cepat-cepat diganti, ya. Dan mudah-mudahan ini dengan melakukan sertifikasi kader, dan hampir 80% kader kita sudah kita lakukan sertifikasi kalau di Nusa Tenggara Barat. Itu juga bagian peran dari pemerintah provinsi untuk mendorong percepatan sertifikasi kader ini. Kalau kasus yang bisa terpantau di Posyandu ini apa, Pak Kades? Ya, sebenarnya semua bisa kita detect di situ. Dari siklus kehidupan yang ada, baik dari ibu, anak, remaja sampai ke lansia, itu bisa kita detect lebih awal di situ. Ya, termasuk di dalamnya sekarang menjadi program pemerintah pusat, Pak Presiden, bagaimana menurunkan angka stunting. Ya, angka stunting kita paham bersama bahwa stunting itu suatu kondisi gagal tumbuh karena akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Nah, ini kita di Posyandu perannya adalah bagaimana mencegah stunting ini. Orang yang sudah stunting jangan sampai menjadi lebih parah lagi kondisinya. Jangan sampai terjadi stunting baru. Nah, itu. Kemudian kita juga tahu bahwa di WHO stunting itu mulai dalam kandungan, dan memang baru terlihat saat anak berusia sekitar 2 tahun. Nah, ini sebenarnya bisa dicegah. Salah satu strateginya adalah menguatkan edukasi, terutama di Posyandu keluarga. Dan alhamdulillah kita di Nusa Tenggara Barat secara konsisten menggunakan data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, IPBGM ini ada by name by address. Kita bisa melihat di satu Posyandu atau di satu dusun berapa anak stuntingnya, bisa kita tahu jumlahnya karena kita punya data by name by address. Kalau angka stunting kita di NTB, alhamdulillah di tahun 2021 terakhir kita di angka 19,23%. menurun dari tahun sebelumnya. Ya, terjadi penurunan karena tadi kita menggunakan basis data yang real time tadi, by name by address. Memang ada data yang digunakan selain itu Riskesdas, ya, tapi kalau itu 5 tahun sekali, ya, dan itu berdasarkan berbasis survei. Ada lagi yang menggunakan survei gizi yang memang setiap tahun, itu juga survei, ya. Target kita memang Pak Presiden juga menargetkan sampai ke 14%. Dan distribusi stunting kita di Nusa Tenggara Barat bervariasi, ya. Tapi rata-rata sudah di bawah 20% ini. Kalau penyebab utama stunting di NTB itu apa? Ya, kalau bicara penyebab, kita berbicara ada faktor-faktor yang di luar kesehatan. Ya, faktor-faktor menikah muda, ada faktor di dalamnya. Kemudian faktor higienis, sanitasi, kesehatan lingkungan juga berpengaruh di situ sebenarnya.
Pola asuh juga berpengaruh, ya. Misalnya di dalam satu keluarga diasuh oleh neneknya, ya, atau diasuh mungkin bukan orang tuanya, bisa jadi. Dan ini terjadi di masyarakat kita, pola asuh atau pola makan. Pola makan juga berpengaruh di situ. Anak-anak kita yang terbiasa diberikan makan snack, ya, akhirnya lupa jam makannya. Padahal di masa-masa tumbuh kembang ini dia butuh nutrisi yang cukup. Nah, terkait pola asuh ini ada juga memang di keluarga itu mampu, tetapi di pola asuh anaknya tadi pola makan akan sangat berpengaruh di sini. Nah, kita di NTB juga menjadi sorotan, salah satunya bagaimana menikah usia muda. Ini bisa meningkatkan resiko melahirkan anak-anak stunting. Ya. Di Posyandu soal menikah usia muda ini jadi program juga ya? Ya, jadi ini leading kita bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini punya konsen juga untuk bagaimana mencegah supaya jangan sampai terjadi pernikahan anak usia muda. Dan akibatnya antara lain stunting. Ya, jelas kalau anak menikah pada usia muda dari sisi fisik dan psikisnya belum siap, ya resiko-resiko di ibunya untuk terjadi komplikasi bisa terjadi, termasuk melahirkan anak-anak stunting. Kalau di luar stunting, apalagi yang menjadi perhatian ya di Posyandu keluarga ini? Ya, jadi selain masalah gizi, ya masalah ibu juga menjadi perhatian penting ibu dan anak. Jadi, yang penyakit maksud saya. Selain itu ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Nah, sekarang di kurun waktu 10 tahun terakhir ini ada terjadi pergeseran pola penyakit kita. Kalau dulu dominan banyak penyakit-penyakit menular. Sekarang lebih dominan penyakit tidak menular. Apa antara lain? Contoh misalnya jantung, stroke, hipertensi. Kalau kita lihat angka kunjungan kita di rumah sakit, ya, penyebab kematian tertinggi itu ada faktor hipertensi, ya, faktor kemudian kanker juga masuk di dalamnya, 10 penyakit. Nah, ini terjadi pola pergeseran penyakit. Ini juga disebabkan tadi gaya hidup kita sudah berubah, ya. Kalau kita lihat orang tua kita zaman dulu umurnya panjang-panjang, ini akan terkait usia harapan hidup juga, ya. Kita sekarang bagaimana kualitas hidup itu dari lahir sampai meninggal itu berkualitas hidup, artinya jangan sering-sering terjadi sakitnya itu. Nah, ini juga kita detect di salah satu di Posyandu keluarga, bagaimana penyakit tidak menular tadi, karena faktor resikonya cukup tinggi kita di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Kades atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.